Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Leonard Sungkono dari kelas 11 MIPA 2 nomor urut 21. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Pertama, kita harus mengetahui apa itu kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau bangsa terhadap daerah atau wilayah lain dengan maksud memperluas wilayah. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi, dan keinginan mencari sumber kekayaan alam. Sedangkan imperialisme ialah sebuah kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara itu menaklukkan atau menempati tanah-tanah itu. Tentunya imperialisme dan kolonialisme memiliki dampak. Contohnya dampak budaya, yaitu kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda mempunyai pengaruh, yaitu banyak bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, seperti koran yang berasal dari kran dan handuk yang berasal dari handoek. Selain bahasa, Belanda juga mengenalkan berbagai musik internasional ataupun tarian seperti dansa. Ada pula bangunan yang menjadi saksi bisu kejadian di masa lampau, seperti yang kita temui di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Dampak sosial. Munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dipengaruhi kedatangan Portugis. Terjadinya perubahan lapisan sosial, yaitu golongan timur asing, golongan bangsa Eropa, dan yang terakhir golongan pribumi. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga di perkebunan yang dibuka di luar Jawa. Dampak lainnya yaitu munculnya golongan buruh dan golongan majikan. Karena berdirinya pabrik-pabrik dan perusahaan sehingga pekerjaan masyarakat Indonesia menjadi dinamis. Munculnya elit terdidik karena tuntutan memenuhi pegawai pemerintahan, menyebabkan didirikannya berbagai sekolah di berbagai kota. Adanya status sosial yang tertinggi, Eropa, lalu Asia, lalu Timur Jauh, dan yang terakhir pribumi. Serta terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Tradisi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia seperti upacara dan tata cara yang berlaku dalam lingkungan istana menjadi sangat sederhana, bahkan cenderung dihilangkan. Tradisi tersebut secara perlahan-perlahan digantikan oleh tradisi pemerintahan Belanda. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Kemunduran perdagangan di laut secara tak langsung menimbulkan budaya feodalisme di pedalaman yang memaksa rakyat pribumi tunduk pada tuan rumah barat atau timur asing, sehingga kehidupan rakyat Indonesia mengalami kemerosotan. Dampak lainnya ada pada dampak pendidikan, yaitu sejak dilakukan politik etis, pendidikan mulai dianggap penting oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Belanda mendirikan sekolahan untuk kebutuhan tenaga kerja administrasi. Pemerintah Belanda menyusun kurikulumnya sendiri. Akibatnya pendidikan dan pengajaran di Indonesia sampai abad ke-19 menunjukkan kecenderungan politik dan kebudayaan. Namun tidak semua masyarakat bisa merasakan pendidikan, karena Belanda membuat yang bisa menerima pendidikan hanya keturunan raja, keturunan bangsawan, dan pengusaha kaya. Dampak penjajahan bangsa barat yang lainnya adalah munculnya golongan-golongan terpelajar. Bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Bangsa Indonesia jadi tahu perkembangan di dunia luar.
Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.